Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami Alifiani dan Dedi Imaduddin akan mencoba untuk merancang sebuah Renstra TI dengan metode FEAF, Federal Enterprise Architecture Framework, berdasarkan buku yang sudah kami baca, yaitu Homo Deus karangan Yuval Noah Harari. Di bab pertama itu yang membahas mengenai agenda baru umat manusia. Topik yang sudah kami baca di situ apa saja yang selalu ada pada manusia, permasalahan besar yang selalu terjadi pada manusia itu ada 3 hal. Yang pertama kelaparan, kemudian yang kedua wabah, dan yang ketiga adalah perang. Dari ketiga hal yang dibahas di buku Homo Deus itu, kami mencoba untuk merancang sebuah range strategi yang diselaraskan dengan kondisi sekarang yang sudah memasuki era industri 4.0. Ada beberapa implementasi TI yang sudah dilakukan di era ini. Beberapa contohnya antara lain ada smart food, ada smart agriculture untuk di bidang pertanian, kemudian ada telemedicine di bidang kesehatan, dan ada cyber security di bidang pertahanan keamanannya. Untuk menghadapi era industri 4.0 ini, Indonesia sudah membuat gerakan Making Indonesia 4.0, di mana era digitalisasi yang memfasilitasi pengintegrasian informasi untuk tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan untuk menghadapi era industri 4.0 ini. Untuk menghadapi era industri 4.0 ini, kesiapan inovasi untuk menghadapi revolusi digital seperti yang ditunjukkan oleh Network Readiness Index-nya bisa dilihat dari gambar ini, di mana Indonesia berada pada peringkat 73 dari 139 negara. Ini survei atau rank di tahun 2016. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk menilai Network Readiness Index-nya. Ada dampak sosial, dampak ekonomi, kemudian penggunaan oleh pemerintah, penggunaan oleh badan usaha, lalu penggunaan oleh individu, ada harga atau keterjangkauan dari networknya sendiri, kemudian infrastruktur dan konten digital, iklim usaha dan inovasi, serta iklim politik dan peraturan. Mengapa Indonesia masih berada di peringkat bawah? Itu adanya kekurangan, yaitu dalam segi infrastruktur dan pemanfaatan TI-nya oleh masyarakat. Jadi belum merata pemanfaatan TI-nya itu sendiri. Tetapi di sini Indonesia memiliki keunggulan dalam hal harga atau keterjangkauan networknya. Kemudian ada digital competitive rank-nya untuk di dunianya, bagaimana kompetisi digitalnya dalam menghadapi era industri 4.0 ini. Untuk kondisi di Indonesia sendiri masih kurang untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha, dan pola hidup masyarakat. Di World Digital Competitive Rank ini Indonesia berada di peringkat 59 dari 63 negara. Ini survei di tahun 2017. Bisa dilihat yang pertama itu ada Singapura, dan yang paling rendah itu ada Venezuela. Kemudian ada beberapa perbaikan yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi digital kompetitif ini, yaitu cara beradaptasi dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang baru, kemudian integrasi teknologi informasi dan kerangka peraturan atau peraturan yang menaungi implementasi maupun penyediaan
teknologi informasi itu sendiri. Kondisi TIK di Indonesia setelah kita melihat dari network readiness dan World Digital Competitive tadi, kita lihat kondisi di Indonesia itu dibandingkan dengan rata-rata di dunia. Yang pertama kita lihat dari segi akses telekomunikasi dan internetnya. Di sini masih banyak sekali desa yang belum terlayani akses telekomunikasi dan internet, sehingga banyak terjadi kendala baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun di bidang yang lainnya. Kemudian dari segi infrastruktur TIK atau fixed broadband-nya, infrastruktur TIK Indonesia masih perlu dibenahi untuk dapat memaksimalkan penggunaan TIK itu sendiri. Kemudian dari aspek SDM yang ahli dan handal di bidang TIK, ini Indonesia juga masih jauh tertinggal dalam menghasilkan lulusan bidang sains, teknologi, engineering maupun mathematics. Hanya 0,8 lulusan per 1000 penduduk. Indonesia masih jauh dibandingkan India, China, dan bahkan Iran. Salah satu contohnya ketertinggalan Indonesia dibandingkan TIK di dunia itu dari segi pengguna fixed broadband-nya. Di sini pengguna fixed broadband-nya itu masih jauh di bawah rata-rata dunia 12,4%. Indonesia masih berada di angka 2%. Kemudian dari kecepatan broadband-nya sendiri masih jauh juga di bawahnya rata-rata kecepatannya dunia. Kemudian dari kecepatan mobile broadband-nya juga masih di bawah rata-rata dunia yang ada di 22,16 Mbps. Dari beberapa faktor tadi, mungkin perlu adanya kebijakan dan pola adaptasi terhadap TIK yang menyeluruh dalam pemanfaatan transformasi digital bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan yang lebih baik lagi. Di sini perlu ditekankan adanya kebijakan dan pola adaptasi terhadap TIK. Solusi yaitu di kebijakan dan strategi TIK-nya. Yang pertama itu ada penuntasan infrastruktur TIK. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk peningkatan infrastruktur atau penyelesaian pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia. Yang pertama adalah penyediaan BTS untuk desa non-komersil dan penyediaan satelit multifungsi untuk akses internet. Di pemerintah sendiri, khususnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika, sudah ada program bakti, itu pendirian antena untuk di daerah yang non-komersil yang tidak dijangkau oleh provider telekomunikasi yang lainnya. Kemudian yang kedua ada penyediaan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Kemudian penggelaran infrastruktur fixed broadband, kawasan pariwisata strategis, kawasan industri, dan perguruan tinggi. Ini 3 contoh kawasan yang bisa dipakai untuk meningkatkan penggunaan TIK di Indonesia. Kemudian ini dari segi pemanfaatan infrastruktur TIK. Yang pertama adanya pemberian insentif terhadap startup yang fokus pada layanan sosial, pendidikan, kesehatan, informasi publik, serta informasi pertanian. Kemudian ada digitalisasi sektor ekonomi. Kemudian dari segi fasilitas pendukung transformasi digital. Yang pertama, peningkatan kemandirian industri dan SDM TIK dalam negeri, serta adanya adopsi pemanfaatan teknologi global seperti Big Data, IoT, maupun Artificial Intelligence. Di sini kami mencoba untuk merancang suatu range strategi di Indonesia dengan metode FEA, Federal Enterprise Architecture Framework. Di sini kami membuatnya berdasarkan referensi Homo Deus yang bab pertama tadi mengenai wabah, perang, dan kelaparan. Jadi kami mungkin akan lebih fokus ke wabah, kemudian perang dari segi pertahanan dan keamanan,
ataupun dari segi kelaparan. Itu bisa dilihat dari misalnya di kegiatan pertaniannya. Yang pertama itu sasarannya meningkatnya indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan yang berkaitan dengan wabah, kemudian perang, politik, hukum, pertahanan dan keamanan, kemudian ada yang ketahanan bencana dan perubahan iklim. Untuk indikatornya sendiri, kita melihat dari ICT Development Index-nya. Indikator ini sebagai patokan bagaimana perencanaan serta implementasi TIK di Indonesia. Ada 4 tahapan. Yang pertama, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan arsitektur sistem informasinya. Kemudian yang tahap kedua itu ada identifikasi proses bisnis, target bisnis, kemudian target desain arsitekturnya. Di sini kita menganalisa gap yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, analisa proses bisnis utama dan supporting bisnisnya, kemudian mengidentifikasi arsitektur datanya yang akan dibuat. Yang tahap terakhirnya pemodelan arsitektur sistem informasinya pada matriks VEAF. Di sini nanti akan menghasilkan suatu portofolio atau blueprint dari sistem informasi. Kita masuk ke tahap yang pertama. Kita lakukan analisis PES dan SWOT di Indonesia. Untuk analisis PES-nya sendiri, yang pertama untuk politiknya, kita lihat dari Undang-Undang Keuangan Negara atau Peraturan Perpajakan, kemudian kebijakan pemerintah yang sekarang ada Nawacita, kemudian regulasi pemerintah mengenai tata kelola teknologi informasi di Indonesia. Di sini ada Permenkominfo nomor 41 tahun 2007. Kemudian dari sisi ekonominya ada pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter, pengeluaran pemerintah, kebijakan keuangan, tingkat suku bunga, tahapan siklus bisnis, dan distribusi pendapatan. Untuk di segi sosialnya ada mobilitas sosial, perubahan gaya hidup, mobilitas sosial, demografi, tingkat pendidikan, dan budaya kerja. Sedangkan di sisi teknologinya, kita melihat di akses ke teknologinya itu sendiri, kemudian adopsi teknologi baru, adanya big data, AI, maupun IoT, kemudian kecepatan transfer teknologi, dampak dari perubahan teknologi itu sendiri, kemudian solusi bagaimana yang kita propose atas perubahan teknologi itu sendiri, kemudian yang terakhir kita adanya inovasi dalam menghadapi perubahan teknologi. Setelah kita lakukan analisa PES, yang kedua kita lakukan analisis SWOT. Ada strength, weakness, opportunity, kemudian threat-nya. Untuk kekuatannya sendiri, di Indonesia itu sudah banyak sebenarnya teknologi baru yang bermunculan seperti AI, biomedis, dan lain-lain. Kemudian di Indonesia juga sudah tersedia anggaran untuk pengembangan TIK-nya. Untuk kelemahannya, dari perkembangan TIK yang cepat itu tadi tidak diikuti dengan kemampuan SDM yang handal. Seperti yang sudah kita bahas di atas tadi, bahwa Indonesia itu masih rendah sekali dalam menghasilkan lulusan bidang engineer, matematik, sains. Kemudian yang kedua, kelemahannya belum ada master plan-nya untuk TIK yang digunakan sebagai dasar pengembangannya. Karena di sini kita melihat 3 masalah besar yang tadi itu ada wabah, perang, kemudian kelaparan. Jadi di sini belum ada master plan TIK mengenai kesehatan yang mencakup kesehatan, ekonomi, dan politik, hukum, pertahanan, serta keamanan. Untuk tantangannya sendiri, di sini antara lain ketersediaan infrastruktur TIK semakin murah. Banyak sekali provider yang sudah memberikan layanan secara loyal, kemudian
kita juga mudah untuk mendapatkan layanan tersebut. Menghadapi perkembangan TIK yang semakin pesat ini dibutuhkan pelatihan SDM. Dan yang ketiga, masyarakat itu sebenarnya butuh informasi secara real time dan akurat. Untuk ancamannya sendiri, yang gap digitalnya bisa kita contohkan, di Indonesia itu masih banyak sekali pengguna TIK di pedesaan, bahkan mereka belum mengetahui bagaimana cara menggunakan maupun mengimplementasikan TIK yang sudah dikembangkan. Ini untuk analisis SWOT ini dihasilkan ada 4 TOWS, ada 4 strategi TOWS, di mana yang pertama strategi SO. Strategi ini yang pertama mengoptimalkan penggunaan infrastruktur untuk pengolahan dan pendistribusian informasi. Kemudian tadi untuk tantangannya karena adanya pelatihan SDM, jadi di sini strateginya mengoptimalkan anggaran untuk pelatihan SDM. Untuk strategi weakness opportunity-nya, strategi ini bertujuan untuk menutupi kelemahan dengan tantangan yang ada, memaksimalkan kemampuan SDM dalam penggunaan TIK. Yang kedua, merekrut SDM yang kompeten terhadap TIK itu sendiri. Kemudian strategi yang ketiga, strategi ST, menampilkan kekuatan untuk menutupi ancamannya. Ada gangguan terhadap infrastruktur TIK. Yang pertama, melakukan sosialisasi teknologi baru ke seluruh lapisan masyarakat. Tadi ada ancamannya itu ada di gap digital. Jadi penggunaan digital antara masyarakat kota dan desa itu jauh berbeda sekali. Jadi diharapkan dengan adanya sosialisasi teknologi baru ke seluruh lapisan masyarakat ini bisa mengurangi gap digital. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan anggaran untuk maintenance maupun penyediaan infrastruktur TIK. Untuk strategi yang terakhir, strategi WT, yang pertama pengembangan master plan TIK, sehingga kita mempunyai acuan untuk pengembangan TIK itu. Yang kedua, peningkatan skill SDM mengenai TIK untuk mengurangi gap digital di masyarakat. Kita masuk ke tahap kedua, yaitu analisis gap. Kita lihat di Indonesia, dari segi populasinya saja dibandingkan dengan dunia jauh di atas rata-rata dunia. Dari sisi security dan privacy-nya, 79% orang Indonesia itu percaya bahwa proteksi dan privacy adalah yang sangat penting dalam penggunaan TIK. 49% internet user itu percaya bahwa datanya itu disalahgunakan. Kemudian ada 57% internet user itu mendelete cookies-nya dari browser untuk proteksi data mereka. Sisi kecepatannya, Indonesia masih jauh di bawah dari rata-rata kecepatan di dunianya. Untuk fixed broadband-nya, download sama upload-nya, kemudian mobile broadband-nya juga masih tertinggal jauh dari rata-rata. Ini analisis gap-nya. Yang pertama, kondisi saat ini banyaknya lokasi yang belum terlayani akses telekomunikasi dan internet. Kita mengharapkan kondisi yang ada itu bahwa implementasi TIK itu bisa digunakan untuk layanan kesehatan, bisa digunakan untuk ekonomi digital, keamanan cyber, kemudian ada implementasi AI serta biomedis untuk kesehatan. Strateginya, yang pertama itu penyediaan BTS untuk desa non komersil. Ini sedang dijalankan oleh Kominfo dengan program baktinya. Kemudian penyediaan satelit multifungsi untuk akses internet, sehingga akses internet itu bisa merata sampai ke pelosok desa. Kemudian untuk SDM IT-nya, kita mengharapkan kondisinya itu bahwa seluruh masyarakatnya itu melek digital.
bisa menggunakan TIK ini dengan baik. Kemudian karena tadi Indonesia itu masih rendah yang menghasilkan SDM atau lulusan bidang sains, teknologi, engineering, serta matematik itu, jadi kedepannya kita harapkan bahwa lulusan-lulusan atau peneliti-peneliti di bidangnya itu bisa meningkat. Kemudian strategi yang kita gunakan agar SDM TIK ini bisa ahli dan handal, yang pertama bisa meningkatkan mutu pembelajaran melalui daring. Kemudian sehingga di situ kita bisa meningkatkan skill kita dalam menggunakan TIK. Kemudian ada pengenalan AI, Big Data, IoT sejak dini. Dan kita masuk ke tahap ketiga, analisis proses bisnis serta arsitektur sistem informasinya. Untuk analisis value chain-nya, di sini kita bisa membaginya. Sistem informasi itu bisa kita bagi menjadi dua sisi. Yang pertama di sisi proses bisnis utamanya dan ada supporting bisnisnya. Ada beberapa contoh di sini yang termasuk core bisnis itu karena kita rujukannya tadi bidang kesehatan, bidang pertahanan keamanan, serta untuk bagian bencana bisa dilakukan dengan telemedicine, gunakan untuk pelayanan kesehatan. Kemudian ada smart agriculture di bidang pertanian untuk mengatasi bencana kelaparan. Kemudian ada e-commerce di perdagangannya, smart food. Kemudian ada cyber security dan e-voting di bidang politik sama pertahanan keamanannya. Kemudian untuk di bisnis supportnya kita pilih sistem informasinya, ada e-learning untuk meningkatkan SDM-nya. Kemudian ada sistem informasi kependudukan, jadi kita bisa mengetahui sejauh mana atau penyebaran penduduk serta identitas dari masing-masing penduduk. Kemudian smart city untuk mendukung penggunaan TIK di seluruh Indonesia. Yang keempat atau tahap terakhir, pemodelan arsitektur sistem informasi dan teknologi informasi. Tadi sudah dipisah menjadi dua sistem informasi untuk core business dan supporting bisnisnya. Jadi nanti kita analisa masing-masing sistem informasinya itu ke dalam matriks VAF. Di situ masing-masing sistem informasi yang dirancang akan dijabarkan lebih detail ke dalam matriks VAF seperti ini. Jadi misalnya kita melihat dari yang pertama, contohnya untuk telemedicine, sistem informasi pelayanan kesehatan. Detail dari sistem informasi pelayanan kesehatan atau telemedicine tadi kita masukkan ke dalam matriks ini. Misalnya yang pertama ini list of business object. Jadi objek bisnis apa aja yang kira-kira akan dikembangkan di dalam telemedicine. Kemudian untuk yang how, ya, bagaimana proses bisnisnya dari telemedicine itu sendiri. Where, ini kita bisa mengisi di sini ini lokasi di mana saja yang akan menggunakan telemedicine itu. Jadi masing-masing dari sistem informasi tadi, misalnya ada telemedicine, ada smart agriculture, ada e-voting untuk pemilu, misalnya pemilihan kepala daerah. Nah, di situ nanti kita jabarkan detail ke dalam matriks ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.